Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 3 pertemuan ketiga ya. Pokok bahasan kita pada pertemuan ketiga ini adalah fungsi berubah dengan 4 variabel ya. Jadi kita misalkan di sini fungsinya z sama dengan fungsi xy ya. Nah, jika z sama dengan fungsi xy, di mana x itu adalah fungsi u, v, y-nya sama fungsi u, v. Jadi 4 variabel itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jika kita ingin mencari do z per do u, ya ini do z per do u, maka nanti z ini kita turunkan terhadap x ya. Jadi do z per do x dikali x-nya diturunkan terhadap u. Jadi do x per do u ditambah z-nya diturunkan terhadap y, do z per do y, lalu y-nya diturunkan terhadap u ya, do y per do u ya. Itu juga kalau kita ingin mencari z diturunkan terhadap v. Jadi do z per do v sama dengan z diturunkan terhadap x ya, do z per do x kali x diturunkan terhadap v. Jadi do x per do v ditambah z diturunkan terhadap y, do z per do y dikali y diturunkan terhadap v, do y per do v. Nah, beginilah cara penurunan jika kita ingin mencari do z per do u atau do z per do v untuk fungsi berubah dengan 4 variabel ya. Nah, sekarang ada rumus ya. Rumus dz sama dengan do z per do x kali dx ditambah do z per do y kali dy ya. Nah, jika rumus ini di sebelah kiri dan kanan kita bagikan dengan dx ya, maka akan kita peroleh ya dz per dx dibagi dx ya sama dengan ini do z per do x, dx nya dibagi dx ya, plus do z per do y, dy nya dibagi dx ya. Nah, kemudian ini kan habis ya, jadi tinggal do z per dx, tinggal do z per do x ditambah do z per do y kali dy per dx. Nah, sekarang tugas kita ingin mencari dy per dx itu berapa ya. Nah, berarti kalau kita mencari dy per dx ya, ini kita pindahkan ke sini nih, pindah ke kiri. Jadi nanti di sini dz per dx min do z per do x. Nah, ini ya. Kalau kita mencari ini berarti dibagi do z per do y ya. Paham ya untuk mencari dy per dx dari rumus ini ya. Di sini saya kasih contoh soal, carilah dy per dx ya. Nah, jika fungsi x y-nya adalah ini sama dengan 4, maka z juga sama dengan ini ya, sama dengan 4. Kenapa? Karena di pertama tadi kita sudah bilang bahwa z sama dengan fungsi x ya. Jadi kalau fungsi x-nya ini, berarti z-nya juga sama ini ya. Nah, jadi di sini z-nya sama dengan 4 ya, 4. Maka jika kita turunkan terhadap x dz per dx, karena tidak ada x di sini maka turunannya 0 ya. Nah, kemudian rumus yang tadi saya tulis kembali ya, rumus ini saya tulis kembali. Nanti kita akan mencari dy per dx ini ya. Nah, ini saya tulis kembali. Kemudian dz per dx sama dengan 0 nya saya masukkan ke sini ya. Nah, ini ditulis kembali. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari ini, berarti ini kan pindah ke sini. dz ini jadi pindah min do z per do x ya. Ini saya tulis di sini, ini minnya saya tulis di sini. Maka jika kita ingin mencari dy per dx, maka min do z per do x ini ya dibagi ini do z per do y ya. Paham ya? Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kita cari do z per do x nya berapa, do z per do y nya berapa. Setelah kita dapat, maka kita masukkan rumus ini ya. Nah, ini cara penyelesaian untuk soal tadi. Jadi ini kita misalkan tadi z sama dengan ini tambah ini ya. Nah, untuk penyelesaian ini saya selesaikan satu-satu. Ini kita anggaplah a ya, ini kita anggaplah b ya supaya nggak bingung. Ini kita anggaplah c di sini. Cara pengerjaannya ya, ini saya kerjakan satu-satu ya, kita kerjakan satu-satu. Jadi di sini z sama dengan x kuadrat tambah 4 per y pangkat 3 min 3.
Nah, cara mengerjakan seperti ini, kita ingat bahwa di kalkulus 1 ada rumus Y sama dengan U per V, ya. Jangan lupa ya, rumus-rumus di kalkulus 1 ya, rumus turunan. Itu adalah rumus sangat mendasar ya. Maka turunannya itu adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi kalau atas ini saya misalkan U ya, maka untuk mencari U aksen turunannya terhadap X ya, terhadap X berarti ini 2X ya. Lalu V-nya yang bawah ini ya, ini V. Nah, karena tidak ada X dan karena diturunkan terhadap X, sementara ini tidak ada X, maka turunannya 0 ya. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ini nih di sini ya, dz per 2x U aksen, ini U aksen nih, kali V, ini V nya nih ya, min U nya ini kali V, rumusnya V aksennya 0 dibagi V pangkat 2, V nya kan ini pangkat 2, ini coret, ini tinggal 1 ya, jadi nanti tinggal 2x per ini 1 ya, pangkat 1 maksudnya ya, pangkat 3 min 3 ya, karena ini udah habis sama ini tinggal 1 pangkatnya ya, paham ya. Nah, kemudian yang B ini saya anggap B lah ya, Z sama dengan Y pangkat 3 X. Nah, ini ada rumus Y di kalkulus 1 Y sama dengan A pangkat U, maka turunannya A pangkat U ln A D dari U ya, atau U aksen. Nah, ini jadi ini Y pangkat A pangkat U, jadi ini saya anggap A pangkat U ya, jadi Y pangkat 3X ln Y ya, jadi ln ini kan ininya bukan A tapi Y, berarti ln Y U aksen ya, D dari 3X ya. Nah, sekarang kita turunkan terhadap X, berarti turunan 3X kan 3, nah, ini ditulis di depan, nah ini Y pangkat 3X ln ya. Nah, kemudian yang ini saya anggap C ya, ini cara penulisan C, Z sama dengan epsilon pangkat U. Nah, ini ada rumus Y sama dengan epsilon pangkat U, turunannya epsilon pangkat U aksen, berarti ini epsilon pangkat U aksen kan ini D dari U ya, U aksen D dari U diturunkan terhadap X, turunan X kan 1 kali 3Y kuadrat ya, 3Y kuadrat ya. Nah, ini saya tulis di depan, epsilonnya tulis di belakang, paham ya. Nah, kemudian 2Z per 2X nya ini berarti tadi ini dapatnya ini ya, ditambah ini ya, dari sini ditambah ini, nah dari sini ya, ini sudah selesai ya. Nah, ini 2Z per 2X. Lalu kita cari apa lagi? Cari sesuai rumus tadi ya, ini udah dapat. Sekarang kita 2Z per 2Y. Nah, ini ya, saya misalkan lagi punya ini ya. Nah, ini karena diturunkan terhadap Y, ini kan turunkan terhadap Y, tidak ada Y berarti turunannya 0. Nah, V ini turunannya adalah 3Y kuadrat ya, masukkan rumus ini ya, U aksen, ini U aksen kali V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini kan 0, jadi tinggal min ini ya. Nah, kemudian ini diturunkan terhadap, nah ini diturunkan terhadap Y ya, ini. Nah, ini karena tidak D dari 3 kan tidak ada Y, berarti turunannya 0 ya. Ini sama seperti rumus yang sebelumnya tadi. Ini epsilon pangkat ini diturunkan terhadap Y, jadi X nya ikut aja keluar ya, Y pangkat 2 turunannya kan 6, sini ada 3 ya, jadi 2 kali 3 6Y ini ya. Nah, masukkan ya, 2Z per 2Y nya berarti ini. Nah, rumusnya tadi kan dy per dx, ini rumusnya, min 2Z per 2x per 2Z per 2y, masukkan min 2Z per 2x nya yang tadi ya, ini 2Z per 2x ini ya kan, ini 2Z per 2x nya, kemudian 2Z per 2y nya ini masukkan ke sini. Nah, tinggal dimasukkan. Demikianlah penjelasan saya pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan mahasiswa paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.